Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Timnas Futsal Indonesia membuat catatan yang luar biasa di pagelaran Piala Asia Futsal 2026 ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Kita sudah membuat sejarah sebelumnya setelah mengalahkan Vietnam dan melaju ke semifinal untuk pertama kali dalam 18 edisi sejak dimulai Piala Asia itu pada 1999. Ya. Dan tadi barusan kita lebih dahsyat lagi. Tim asuhan Hector Souto tampil luar biasa, sangat perkasa, determinasi yang kuat, bertahan yang baik, disiplin mereka bermain, mengorganize permainan dengan serangan balik yang mematikan, dan itu melumpuhkan tim kuat Jepang, si penyandang 4 kali juara Asia. Karena kita tahu Jepang 2006, 2012, 2014, 2022 mereka juara. Ya, hanya mereka satu-satunya negara yang bisa menyaingi Iran. 17 edisi sebelumnya Iran perkasa dengan 13 kali juara, Jepang 4 kali, tidak ada negara lain. Indonesia 2022 pernah ke perempat final kalah lawan Jepang 2-3 dalam pertandingan yang seru juga. Ya, tapi di 4 negara pertandingan di 2025, ya ada pertandingan melibatkan 4 negara, Indonesia menang melawan Jepang. Ya, jadi Jepang sudah tahu bahwa Indonesia tim yang kuat. Ya, dan itu terjadi. Bagaimana pertandingan yang menegangkan, deg-degan. Pasti teman-teman kalau menyaksikan juga ini, itu pasti was-was, ya, gregetan melihat pertandingan ini. Ya, mungkin ada juga yang masuk keluar kamar mandi, ya, karena ini sakit perut melihat kita unggul 2 kali, tapi dikejar, ya, 2-0. Kemudian dikejar jadi 2-2, leading lagi 3-2. Dikejar lagi di menit-menit akhir dengan 3-3 karena dapat penalti. Shimizu membuat gol kan dari Jepang, ya, salah satu pemain terbaik mereka, kapten mereka. Tapi kemudian dalam perpanjangan waktu kita bisa mendapatkan 2 gol. Jadi kita tutup dengan kemenangan telak 5-3. Ya. Kita tidak perlu ada penalti kayak Jepang. Jepang sebenarnya di menit-menit akhir perpanjangan ada dapat penalti, tapi Shimizu gagal lagi, belum melayang jauh. Ya, tapi pun kalau masuk ya kita bisa menang dengan 5-4, tapi dengan 5-3 itu satu hal yang sangat-sangat perkasa buat kita, dan kita sudah ada di final pertama kali. Ya, kita akan menantang Iran karena Iran sebelum kita main sudah memastikan diri dapat 1 tiket ke final. Mereka mengalahkan Irak dengan 4-2. Pertandingan juga yang seru, ya, antara Iran dan Irak. Ya, Iran adalah langganan, ya, juara bertahan karena 2024 yang lalu ketika Thailand menjadi tuan rumah mereka ke final, tuan rumah Thailand juga ke final dan mereka menang dengan 4-1. Sekarang Iran juga ke final dan tuan rumah Indonesia melaju juga ke final. Ya, kita harus bertarung habis. Kalau Jepang kita bisa kalahkan, walaupun Iran lebih diunggulkan, tim yang punya pengalaman, materi, kualitas, tetapi ini sudah final. Orang banyak mengunggulkan juga tadi, kalau bisa melihat bahwa ini pasti Jepang bisa menang, ya, karena bagus lah banyak, ya. Tapi akhirnya kenyataannya orang yang meragukan itu harus, ya udah tidurlah, ya. Dan akhirnya kita bisa mengalahkan mereka. Tidak ada yang tidak mungkin dalam permainan, ya, termasuk dalam permainan futsal ini. Dan selamat buat Muhammad Iqbal dan kawan-kawan sudah bisa memastikan diri ke final di Piala Asia futsal ini. Dan kita juga berterima kasih atas perjuangan. Jadi semua ini sebuah tim. Bermain semua bagus, tidak ada yang harus bisa ditonjolkan, ya. Penjaga gawang Ahmad Habibi juga bermain banyak penyelamatan dilakukan. Nah, 5 gol Indonesia itu diciptakan oleh Samuel Eko, Ardian Sanur, Reza Gunawan, ya. Kemudian Dewa Rizky, ya. Itu mereka bisa mencetak gol. Kemudian dari Jepang juga ada 3 gol, ya, Katsuya Shimizu yang bisa membuat gol dan ada gol bunuh diri, ya. Kemudian dari Israr juga. Jadi kalau bisa melihat bahwa ya kita pantas memang, ya. Tidak ada alasan untuk kita tidak ke final karena mereka bermain dengan sangat luar biasa sepanjang laga, sepanjang pertandingan. Ini juga ditopang dengan dukungan full dari penonton, ya, yang memadati Indonesia Arena. Dia membuat semangat. Kita bisa melihat di pinggir lapangan itu Hector Souto terus bisa mengajak penonton untuk memberikan dukungan, motivasi terhadap perjuangan Samuel Eko dan kawan-kawan. Dan semua pemain dalam pergantian tepat semua dimainkan oleh Hector Souto, ya, untuk bisa bermain. Karena ini tidak futsal paling melelahkan.
Saya lihat juga di perpanjangan waktu Jepang sudah mulai menurun. Ya, perpanjangan waktu walaupun mereka berusaha untuk bisa mengejar, tapi stamina yang berbicara di sini dan Indonesia itu secara stamina bagus juga bermain ya. Dan ini semoga dipertahankan. Ya, penampilan performa seperti ini melawan Jepang semoga akan diteruskan di babak final nanti lusa menghadapi Iran. Ya, kita sudah tanggung sekali lagi. Bisa. Kalau kita bisa mengalahkan Jepang, mengapa tidak? Kalau sampai juara, waduh, ini lebih dahsyat lagi ya untuk tim futsal. Karena saya sendiri kan pernah merasakan itu ketika sebagai manajer tim pada Piala Asia Indonesia pertama kali ditunjuk 2002, PSSI menunjuk saya ketika Pak Nurdin Halid sebagai ketua umum saat itu. Dan saya bersama dengan ayahnya Nova Arianto ya sebagai coach, Pak Sartono Anwar itu memimpin. Belum ada liga futsal, belum ada. Indonesia baru pertama kali jadi pakai lapangan pemain-pemain dari lapangan besar sepak bola. Yayan Tumena dan kawan-kawan. Di saat itu kita kalah di fase grup memang, tapi saya bisa melihat ketegangan kalau di pinggir lapangan, apalagi saya sebagai manajer saat itu. Waduh, kita juga melawan Jepang walaupun kita kalah telak, tapi kita bermain dengan baik ya. Indonesia baru pertama kali saat itu, belum mengenal apa-apa ya. Tapi dengan perkembangan yang pesat saat ini kita punya liga pemain-pemain yang bagus, itu futsal sudah disegani. Peringkat ke-6 di Asia, ya artinya untuk urusan ini rankingnya 24 dunia di daftar futsal itu bagus sekali. Sekarang kalau kita ke final ini sudah pasti berubah. Untuk di Asia kita bisa naik. Ya, memang Iran masih ada di atas. Paling tidak kita bisa mendekati Thailand lah. Dan ya kita berdoa saja untuk di babak final nanti semoga anak-anak bisa berjuang dengan baik sama ketika mereka menunjukkan perjuangan yang Spartan itu saat menjungkalkan Jepang. Dan Jepang dilatih oleh ex pelatih yang menangani tim nasional Indonesia sebelumnya, Kensuke Takahashi. Itu di 2019 sampai 2018, 19, 20, 21, 3 tahun dia ada di Indonesia melatih Indonesia. Dia yang awal-awal itu sampai diterusin sekarang sampai jatuh ke Hector Soto. Dia pasti akan geleng-geleng kepala dan dia sudah mengatakan bahwa dia respect dengan Indonesia. Karena Indonesia perkembangannya maju sekali dan dia merasakan ketika melihat tim asuhannya itu dikalahkan oleh tim futsal Indonesia. Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas perjuangan timnas futsal kita sudah melaju sejauh ini, membuat catatan yang luar biasa, sejarah untuk pertama kali kita bisa lolos ke final Piala Asia dengan saya Bung Ropan. Ciao.